Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat pada Rabu 27 Juli 2022 mengadakan sosialisasi dan pelatihan pengawasan keamanan pangan asal tumbuhan yang difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Tambrau. Pelatihan dan sosialisasi pangan segar di Tambrau ini dihadiri oleh pemerintah Kabupaten Tambrau, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tambrau, Linderrow, dan Kepala Bidang Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Muhammad Patiran, serta masyarakat dari kelompok tani Kabupaten Tambrau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tambrau, Linderrow, di sela-sela sosialisasi dan pelatihan menjelaskan tentang apa itu keamanan pangan dan betapa pentingnya keamanan pangan bagi tubuh manusia, serta menjelaskan betapa berbahayanya pangan yang terindikasi bahan kimia. Keamanan pangan itu satu kondisi di mana pangan itu akan diintervensi oleh zat-zat kimia yang lain. Mungkin bahasa hariannya begitu. Nah, saya kasih contoh. Ikan cakalang, dia bisa hidup, dia bisa bertahan dari Solo sampai ke Tambrau. Kira-kira dari Solo ke Tambrau berapa jam? Katakanlah 5 jam. Sementara ikan ini kan ada batas toleransi untuk bertahan. Produk-produk pertanian secara umum itu tidak bertahan lama, apalagi disebut ikan. Nah, sehingga biasanya ada perlakuan-perlakuan di luar itu untuk mempertahankan mutu, mempertahankan ikan ini bisa bertahan kondisinya dari Solo sampai ke Tambrau. Itu kita makan di Tambrau, saya ada tidak? Tidak tahu. Tapi bagaimana bisa ikan itu bisa bertahan di sini? Itulah sebabnya teman-teman di provinsi ini punya program yang disebut dengan keamanan pangan. Saya ulang lagi, keamanan pangan itu suatu kondisi di mana orang melakukan sesuatu terhadap pangan itu. Misalnya bawang bisa bertahan dari luar negeri sampai ke Indonesia. Itu ada perlakuan-perlakuan yang di sana. Yaitu mungkin ada benda-benda atau ada zat-zat di luar itu kimia ya. Mungkin saya bisa sebut saja formalin, salah satu ya, yang bisa dilakukan terhadap pangan itu sehingga dia bertahan. Mungkin hari ini kita belum rasa, mungkin hari ini kita belum paham, mungkin hari ini kita belum tahu. Tapi secara terus-menerus kita konsumsi itu, dia akan menjadi sesuatu yang tidak baik dalam tubuh. Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Muhammad Patiran, dalam sosialisasi menjelaskan bagaimana cara pencegahan bahaya yang terdapat pada bahan pestisida berlebih dan juga bahan kimia lainnya pada pangan yang saat ini beredar di pasaran, dan juga menerangkan ciri-ciri pangan yang telah terkontaminasi bahan kimia berbahaya. Lebih lanjut, Muhammad Patiran mengajak kelompok tani Kabupaten Tambrau untuk bisa bersaing dalam memasarkan hasil kebun maupun hasil tangkap nelayan untuk diperjualbelikan di Kabupaten Tambrau. Nah, ini bagaimana cara pencegahan bahaya biologi pada makanan. Kalau kita beli di toko, kita harus periksa, jangan sampai dia punya ada sobek, kaleng rusak, dipusegel rusak, terus terutama kita harus baca di situ kadaluarsanya kapan. Kemudian ini gambar buah apel yang mengandung lilin. Jadi apel juga tidak ada mengandung lilin. Nah, cara mendeteksinya kita biasa pakai pisau atau pas beli di Hadika, di Manokwari mungkin, atau di supermarket, di mana saja kita pakai alat kunci coba kulit. Kalau ada putih-putih, oh karena ada lilin. Kemudian sini ciri-ciri ikan basah yang berformalin dan tidak berformalin. Jadi maksudnya supaya Bapak punya ikan itu bisa laku di sini, saya bisa laku di sini, itu nanti ada hitung-hitungannya yang gampang supaya kalau dia pedagang dia beli lagi, dia jual lagi, jadi harganya tidak sama seperti yang kita mau makan, beli untuk makan. Jadi supaya apa? Ikan yang Bapak piara, saya dan Bapak di gudang tanam itu, dia tidak tinggal saja tua di kebun atau ikan itu dia lama dikelola. Tidak ada trik-triknya itu. Nah, kalau mungkin ke warung makan dia beli, berarti mungkin kurang berapa?
hitung-hitungan dia tadi tuh mungkin berapa kilo, jadi 80 bisa mungkin turun jadi 80 atau 50.000 per kilo. Tapi dengan catatan warung makan itu memang punya pola pikir itu kerjasama, dia ambil terus. Dia harus ambil terus supaya apa? Kalau dia ambil terus harganya turun, bapak ada untung, dia juga untung. Ikan dari sana terus naik. Itu maksudnya begitu. Sosialisasi dan pelatihan terhadap keamanan pangan ini juga sekaligus dilakukan uji cepat dengan mendeteksi kandungan pestisida tinggi pada sayuran, buah, umbi-umbian, dan kandungan formalin pada bawang putih, ikan, daging, serta klorin atau pemutih pada beras. Sampel pangan yang diambil berasal dari kelompok tani yang berasal dari Distrik VEF, Kampung Iwin, Kabupaten Tambrau ini pun dinyatakan bebas dari bahan-bahan pestisida berlebih, formalin maupun pemutih. Lele lagi? Lele Iya, juga? lele. Nah ini ternyata ini aman digunakan pestisida, tapi tadi ibu dong pengakuan tidak gunakan, berarti aman. Dilihat juga dari daun yang bocor-bocor, berarti aman. Nah ini, berarti ini aman, berarti negatif. Kepala Dinas Kabupaten Tambrau, Linda Rowe, mengatakan BIMTEK sosialisasi dan pelatihan ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat di Kabupaten Tambrau tentang bahaya dari bahan kimia berlebih pada bahan pangan, dan juga berharap pangan di Kabupaten Tambrau yang saat ini dalam kondisi bebas dari bahan kimia berbahaya dapat terus dipertahankan. Tambrau ini kan daerah baru. Kita upayakan supaya jangan ada bahan-bahan kimia untuk mengawet pangan ini masuk ke sini. Itu yang kita sedang upayakan. Oleh sebab itu hari ini kita kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi untuk melakukan BIMTEK. Tujuan BIMTEK ini kita sosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui dulu, masyarakat tani mengetahui dulu bahwa efek dari menggunakan bahan-bahan kimia seperti pestisida itu efeknya seperti apa, efeknya ke manusia seperti apa. Nah, sehingga kegiatan ini kita sama-sama dengan Dinas Tanaman Pangan Provinsi melakukan kegiatan ini. Karena selalu di mana-mana saya selalu bilang, yang namanya pangan itu hidup dan mati. Makan baru hidup, kalau tidak makan bisa mati, tapi makan berlebihan juga bisa mati. Nah, oleh sebab itu kita harus transfer ini kepada masyarakat untuk dapat mengetahui bahwa bahaya kalau makanan itu kita lakukan misalnya pestisida lebih, itu sangat berbahaya bagi kita. Nah, kita bersyukur karena Tambrau ini setelah kita lakukan uji lab sementara di sini. Tadi kan kita saksikan beberapa sayur yang dibawa, ternyata diuji itu semua dalam kondisi negatif ya negatif, masih segar, masih bersih, tidak ada kontaminasi pestisida dari luar. Terus beberapa hasil ikan juga tadi kita periksa juga semua negatif. Kita berusaha supaya kondisi ini kita mempertahankan ke depan ya. Usahakan sampai 10 tahun ke depan itu jangan ada hal-hal lain yang masuk, khususnya bagi pangan ini, sehingga masyarakat masa depan SDM-nya bisa bagus. Karena semakin kita mempersiapkan makanan yang berkualitas, maka dampaknya kepada keluarga anak-anak itu akan tumbuh dengan baik. Memang di sisi lain Tambrau ini dari kondisi stuntingnya lebih tinggi ya, makanya Pak Gubernur perintahkan untuk kita terus lakukan upaya untuk menurunkan itu. Salah satunya ini kita harus upaya untuk meningkatkan gizi bagi keluarga, karena semakin gizinya bagus ya hidup orang lebih bagus, seperti itu.
Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Muhammad Patiran mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat telah melakukan pengawasan di 13 kabupaten kota dan sampai saat ini pangan yang masuk dari luar daerah ke Papua Barat masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Lebih lanjut, Muhammad Patiran mengatakan Dinas Ketahanan Pangan akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat apabila mengalami kerugian dari bahan pangan yang berbahaya. Selama ini, mulai dari 2017 sampai 2022 ini, kita melakukan pengawasan baik di beberapa provinsi maupun 13 kabupaten kota. Rata-rata kita belum ada menemukan adanya indikasi pangan segar yang dari luar yang masuk, terutama bawang putih, bawang merah, bawang bombay, ikan mujair, ikan lele maupun ayam beku yang masuk dari luar, dari Jakarta, dari Surabaya, Makassar maupun Manado, baik pangan segarnya maupun pangan seperti ikan daging, itu rata-rata aman, bebas dari formalin, bebas dari pestisida tinggi. Nah, jadi selama kami menangani itu dan turun lapangan, laporan dari kabupaten 13 kabupaten kota maupun kita hasil turun terjun ke lapangan, rata-rata semua negatif, artinya aman untuk kita konsumsi selama ini, masih aman. Jadi kita mengharapkan peran serta masyarakat, kemudian pemerintah swasta untuk kita bekerja sama menciptakan pangan yang aman yang masuk maupun keluar dan beredar di pasaran untuk kepentingan kita bersama, terutama masalah keamanan pangan ini. Kami sangat harapkan bahwa pangan yang aman lah yang harus beredar di pasaran. Kami di provinsi pada dasarnya siap untuk kalau ada insidensial, ada tiba-tiba ada kasus masyarakat mungkin makan ayam, tiba-tiba ada rasa bagaimana ya tuh keracunan untuk bagaimana, itu bisa mungkin dari Badan POM atau Dinas Kesehatan setempat bisa melakukan uji cepat, lalu uji lanjutan. Itu bisa kita di provinsi atau Badan POM provinsi bisa uji lanjutan ke lab yang sudah terakreditasi atau ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, itu jadi untuk biayanya masyarakat tidak usah khawatir. Itu yang penting koordinasi dari masyarakat dengan dinas terkait di Kabupaten Tambrau. Nanti dinas terkait Kabupaten Tambrau berkoordinasi dengan kami provinsi, nanti kami yang tindak lanjut. Itu nanti dari provinsi yang pembiayaan tentunya. BIMTEK sosialisasi dan pelatihan ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat tentang betapa pentingnya keamanan pangan serta dapat mengelola pangan segar yang ada di Kabupaten Tambrau dengan baik. Dari VEF, Humas Kominfo Tambrau melaporkan.